sesayang apapun seorang suami kepada dirimu, ketahuilah kata-kata talak, kata-kata cerai masih ada dalam sakunya. Tapi ibu tidak pernah menyimpan kata-kata cerai kepada anaknya, kecuali hanya satu perceraian. Kecuali hanya satu perceraian. Perceraian jasad dengan nyawa. Ibu, maafkan aku anakmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. Hadis kita masih di dalam Kitabul Jihad. Kitab Jihad. Suatu hadis yang masyhur yang berulang kita menyampaikannya, berulang pula kita mendengarkannya. Hadis nomor 1097. Hadis melalui jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نحوه وزاد ارجع فاستأذنهما
fa in adzina lak wa illa fabirrahuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk diizinkan pergi berjihad. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Beliau menjawab, masih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid, maka berjihadlah engkau terhadap keduanya. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menjelaskan, irji' fasta'dzinhuma, pulanglah engkau minta izin kedua orang tuamu. Fa in adzina lak wa illa fabirrahuma, jikalau keduanya mengizinkan barulah engkau berangkat, dan jikalau seandainya tidak maka berbaktilah engkau kepada keduanya. Saudaraku sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah, hadis ini sebagaimana kita saksikan adalah hadis yang menceritakan berbakti kepada kedua orang tua melalui jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dan beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis mengenai berbakti, dan beliau juga ditulis oleh sejarah sebagai anak yang berbakti. Di dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar di tengah perjalanan bertemu dengan orang Badui. Pernah kita sampaikan, orang Badui. Orang Badui terkesan dengan keterbelakangan, kasar, agak tidak menjaga kebersihan, dan itu semua berbeda dengan orang-orang yang hidup di kota. Tapi Umar begitu ketemu dengan orang Badui tersebut, beliau langsung menyambutnya, menghormatinya. Bahkan Abdullah bin Umar menyerahkan serbannya kepada sang Badui tersebut. Serban tersebut bagi orang Arab seperti mahkota, tajul Arab. Serban bagi orang Arab adalah mahkota. Beliau menyerahkan serban menunjukkan suatu penghormatan yang sangat dalam diberikan kepada orang Badui, sehingga teman-teman Ibnu Umar keheranan, kenapa Ibnu Umar baru ketemu dengan orang ini langsung memuliakannya. Begitu telah berlalu, sahabat yang mulia ini ditanya, kenapa engkau menghormati orang Badui tersebut? Maka beliau menjawab, iya, karena beliau adalah teman dari ayahku Umar, teman daripada ayah beliau Umar yang telah wafat. Dan ini menjalin hubungan baik dengan teman ayah, teman orang tua, adalah bentuk bakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Adalah bentuk berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, hadis kita ini adalah hadis mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kitabnya, babnya adalah bab jihad. Apa hubungan di antara keduanya? Di sini pengarang buku kita Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, beliau memberikan suatu pelajaran, suatu isyarat bagi kita bahwasanya jihad bukan cuma menghadapi musuh, tapi ada jihad yang dekat pada kita. Ada jihad yang selalu mengelilingi kita, dan jihad tersebut sering dilupakan. Jihad tersebut adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, dia adalah jihad.
dia adalah jihad. Ikhwati fillah azzakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan atau menuliskan hadis ini di dalam permasalahan jihad. Beliau mengingatkan kepada kaum muslimin bahwasanya berbakti kepada orang tua dia adalah jihad. Dan yang namanya jihad dia adalah perjuangan. Butuh kepada kesabaran. Butuh kepada kesabaran. Butuh kepada doa. Ingatlah saudaraku sekalian, di antara doa yang sepantasnya sering kita lantunkan, sering kita mintakan kepada Allah adalah kita berdoa meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sepatutnya doa tersebut sering kita mengucapkan, ya Allah jadikan saya anak yang berbakti. Ya Allah bantu saya untuk saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Ya Allah pegang ubun-ubun saya. Sungguhnya Engkau yang maha memegang ubun-ubun. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada suatu makhluk pun kecuali Allah yang memegang ubun-ubunnya. Ya Allah pegang ubun-ubun saya. Tuntun dia untuk bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Doa ini sepantasnya selalu kita ucapkan saudara dan saudariku sekalian. Sepantasnya sering kita mintakan. Katakan kepada Allah, ya Allah jangan Engkau wafatkan saya, jangan Engkau tutup mata saya kecuali saya telah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua saya. Orang Arab mengatakan dalam bait syairnya, al-ilmu al-ummu na'imun ya'rifuhu man jarraba yawman hirmani. Ibu, sang ibu adalah nikmat yang diketahui oleh seseorang yang telah merasakan kehilangan ibu pada suatu hari. Di saat dia telah kehilangan ibunya, dia baru sadar, ya Allah, begitu nikmat hidup memiliki ibu. Di saat dia melihat tanah berjatuhan menimbun lahat ibunya, maka pada saat tersebut barulah dia sadar, ya Allah, satu kali tatapan melihat wajah ibuku itu adalah nikmat yang tidak bisa aku beli pada saat sekarang ini. Subhanallah. Seorang anak yang durhaka, yang pernah mengecewakan orang tuanya, pernah membuat ibunya menangis, kemudian setelah sang ibu meninggal dunia dia bertobat. Anak durhaka tersebut menyesal. Maka pada saat tersebut apa yang dia inginkan? Dia ingin mendatangi kuburan ibunya, lalu sang ibu keluar sejenak bertemu dengannya. Dia ingin itu semua untuk hanya mengucapkan satu kata. Hanya satu kata yang ingin dia ucapkan. Ibu, maafkan aku anakmu. Tapi itu sudah mustahil. Antara mereka telah terpasang dinding pembatas. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah mereka adalah hari barzakh, pembatas, sampai hari dibangkitkan.
Maka ikhwah sekalian azzakumullah, kadang di saat kita lupa kepada ibu kita, kepada orang tua kita, di saat egois menghampiri diri kita untuk istri, untuk anak, kita sanggup mengeluarkan uang beratus-ratus ribu, bahkan berjuta-juta, tapi buat ibu kita hanya mengirimkan uang sekian saja. Itu pun terasa berat di hati kita. Tatkala hendak memberikan uang kepada ibu, terpikir semua, untuk anak saya berapa, untuk istri saya berapa, apa kata istri saya nanti. Masya Allah, subhanallah. Padahal kita lupa, perkataan pertama yang bisa kita ucapkan di saat kita lahir di atas dunia ini apa? Di saat kita lahir di atas permukaan dunia, apa ucapan kita yang paling indah kita ucapkan? Apa? Memanggil siapa yang paling indah kita ucapkan? Memanggil siapa? Memanggil ibu. Allahu Akbar. Lihatlah anak kita, begitu dia lahir ke atas permukaan dunia, perkataan yang pertama kali dia bisa itu manggil ibunya, Umi. Ibu, itu perkataan pertama, menunjukkan begitu kuatnya ketergantungannya, kebutuhannya kepada ibunya. Betapa banyak saudaraku sekalian, ibu kita bergadang demi kita bisa tidur. Betapa banyak saudaraku sekalian, ibu kita lapar demi kita bisa kenyang. Betapa banyak saudaraku sekalian, ibu kita menangis demi kita bisa berbahagia. Tapi begitu kita telah besar, telah kuat, telah bisa memiliki harta, seringkali ibu kita lupakan. Dan itu baru kita sadar di saat ibu telah meninggal dunia. Satu kata yang selalu kita ingin bisa menyampaikannya, ibu, maafkan aku anakmu. Apakah kita tidak memperhatikan saudara dan saudariku sekalian, bahwasanya daging yang ada pada tubuh kita berasal dari darah ibu kita? Daging kita ini adalah darah beliau yang mengalir ke tubuh kita lalu berubah menjadi daging. Apakah kita tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat perintah untuk mengibadatinya dengan perintah berbakti kepada orang tua? Allah ikat dua perintah tersebut dalam satu ayat. Antara berbakti kepada orang tua tidak bisa dipisahkan dengan beribadah kepada Allah. Antara beribadah kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan berbakti pada orang tua. Subhanallah. Semua yang kita miliki, semua kemampuan yang kita punya, semua nikmat yang kita rasakan, itu semua adalah wujud daripada kebaikan ibu kita, wujud daripada kebaikan beliau. Semuanya hasil jerih payah orang tua kita. Orang yang kaya tidak akan mungkin dia bisa kaya kalau bukan karena keringat orang tuanya, keringat ibunya. Maka saudara dan saudariku sekalian, bagi yang masih memiliki orang tua, memiliki ibu, maka berbaktilah kepadanya, tekunilah kakinya, maka di sana adalah surga.
falzam rijlaha fathammal jannah, kata Nabi. Tekuni kakinya, maka di sana ada sorga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang telah melupakan ibunya, yang pernah menyakiti kedua orang tuanya, pernah meneteskan air mata mereka, maka ingatlah firman Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan engkau menduga Allah lalai dari apa-apa yang telah pernah diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Allah mencatatnya, saudaraku sekalian. Allah mencatatnya. Ketahuilah, wahai para suami, sesayang apapun istrimu kepadamu, maka jasa ibu belum bisa engkau membalasnya sedikit pun juga. Sedikit pun juga. Sebesar apapun sayangnya istri kepadamu, engkau masih bisa membalas jasanya. Tapi jasa ibu engkau tidak akan pernah bisa membalasnya. Sadarlah itu, wahai para suami. Wahai para wanita, para istri, sesayang apapun seorang suami kepada dirimu, ketahuilah kata-kata talak, kata-kata cerai masih ada dalam sakunya. Tapi ibu tidak pernah menyimpan kata-kata cerai kepada anaknya, kecuali hanya satu perceraian. Kecuali hanya satu perceraian. Perceraian jasad dengan nyawa. Wahai para ummahat, wahai para istri, ingat, sesayang seperti apapun suami kepada Anda, masih ada kata-kata cerai di dalam sakunya. Kemungkinan bercerai dengan suami itu akan ada dan akan selalu ada. Tapi bagi orang tua kita, bagi anak kita, bagi orang tua kita, ayah dan ibu kita, tidak pernah ada kata cerai kepada anaknya. Tidak akan pernah ada kata cerai kepada anaknya. Maka alangkah besar kekhilafan seorang anak yang lebih mengutamakan keluarga daripada orang tuanya, lebih mengutamakan anak dan istri daripada ibunya. Alangkah besar dosanya. Dan kepada orang tua, bersabarlah. Orang tua, bersabarlah atas kedurhakaan kami, kedurhakaan anaknya. Suatu hari datang seorang ibu membawa kedua orang putrinya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau sampai di rumah, yang beliau temukan hanyalah Aisyah, sang istri yang dermawan. Beliau datang meminta sedikit makanan untuk menahan rasa lapar. Pada saat tersebut Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada yang dimilikinya kecuali hanya 3 butir korma. Begitu sang ibu mendapatkan 3 butir korma tersebut, diambilnya, diberikan kepada kedua orang anaknya. Dan ketika sebutir korma lagi hendak dia makan, diangkatnya ke mulutnya, tiba-tiba kedua orang anaknya memintanya. Lalu korma yang satu-satunya itu pun dibelah.
diberikan kepada kedua orang putrinya, dan itu bukanlah suatu yang aneh bagi orang tua karena mereka sudah biasa menahan lapar demi anaknya bisa kenyang. Begitu beliau pergi, Aisyah takjub dan ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh Allah telah mewajibkan surga baginya, bagi sang ibu tersebut. Allah telah wajibkan. Ingatlah wahai orang tua, bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan jerih payah kita. Walaupun kita telah bersusah payah berharap anak yang berbakti, ternyata anak yang durhaka yang kita dapatkan, Allah tidak akan pernah mensia-siakannya. Allah akan balas. Allah akan balas. Allah akan balas kebaikan bagi kita. Allah akan balas kebaikan. Subhanallah. Ikhwati fillah, azzakumullah. Salah seorang syekh bercerita, tatkala beliau berkunjung ke salah satu penjara untuk menasihati para penghuni tempat tersebut. Di salah satu penjara tersebut beliau melihat seorang yang rajin beribadah, rajin salat. Pada wajahnya kelihatan orang yang saleh, tapi apakah gerangan dia masuk ke dalam penjara? Tatkala didekati dan ditanya, maka barulah sang syekh tersebut mendengar suatu keajaiban kisah. Keajaiban kisah seorang anak tatkala ayahandanya meninggal dunia, dia tahu sang ayah meninggal, sementara di punggungnya masih terbeban hutang. Ada hutang sang ayah. Begitu dia tahu ayahnya berhutang dan dia tahu dia tidak sanggup untuk membayarnya, dia segera datangi penjara. Dia berkata kepada penjara, wahai penjara, beban ayah saya, utang ayah saya bebankan kepada saya. Penjarakan saya demi orang tua saya selamat di dalam kuburnya. Demi orang tua saya selamat di dalam kuburnya. Biar saya yang dicatat berhutang, orang tua saya bebaskan. Allah, akhirnya beliau masuk ke dalam penjara demi menanggung hutang kedua orang tuanya. Ini mereka. Bagaimana dengan kita, ikhwati fillah, azzakumullah? Kalau seandainya saya bertanya, sanggupkah kita di penjara demi menanggung hutang orang tua kita? Sudahkah kita sanggup, saudaraku sekalian? Mana orang-orang yang masih tega melihat orang tuanya berhutang? Mana orang-orang yang malah mengambil hutang dari orang tuanya? Na'udzubillah. Ikhwati fillah, azzakumullah. Orang tua kita sudah menghabiskan usianya untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita. Belum lagi jasa orang tua kita sanggup balas, mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang masih hidup, orang tuanya berbaktilah. Sadarilah bahwasanya nikmat tersebut akan kita sadari mahalnya tatkala mereka telah tiada nantinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau melewati kota di tempat sang ibunda beliau dikuburkan, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk memohonkan ampun buat ibu saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang penyayang, sama yang lain saja beliau sayang, apalagi kepada ibunya. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk memohonkan ampun buat ibu saya. Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan. Kemudian kata Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya demikian, izinkan saya untuk menziarahi kuburan ibu saya. Allah pun izinkan. Apa kata rawi? Maka
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya, dan kami tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis lebih banyak daripada hari itu. Beliau menangisi tangisan sayang kepada ibunya. Maka ikhwah sekalian azzakumullah, berbakti pada orang tua merupakan akhlaknya para nabi. Nikmat berbakti di sini tidak Allah berikan kecuali hanya kepada hamba yang dicintainya. Maka perbanyaklah doa, minta kepada Allah, ya Allah, titipkan pada saya hati yang berbakti kepada orang tua saya. Semoga dengannya Allah mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang berbakti pula. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jambi TV, media dakwah Al-Quran dan Sunnah.